Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putri Sriana Ansori Simatupang, NIM 9030558, program studi peternakan dari Fakultas Pertanian. Pada video kali ini saya menjelaskan tentang pengertian metabolisme glikogenesis. Yang pertama, metabolisme, yang berasal dari bahasa Yunani metabolismos, perubahan, adalah suatu reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat sel. Nah, metabolisme tersendiri yaitu proses kecepatan dari tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Nah, yang kedua, glikolisis, berasal dari dua kata yaitu glukosa dan lisis. Lisis tersendiri yaitu artinya pemecahan, adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam piruvat. Nah, yang ketiga, glikogenesis, yaitu lintasan metabolisme untuk mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Yang kedua, peristiwa apa yang terjadi saat glukosa darah di dalam tubuh ternak menurun. Nah, dijelaskan. Yang pertama itu peristiwa gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Pada ternak mamalia terjadi di hati dan ginjal. Gluconeogenesis tersendiri itu penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet. Nah, substrat tersendiri dari gluconeogenesis yaitu pertama asam laktat dari otot atau eritrosit, yang kedua gliserol dari hidrolisis triasylgliserol dan jaringan lemak atau adiposa. Nah, yang ketiga asam piruvat pada ruminansia. Yang kedua, peristiwa glicogenolisis, yaitu proses pemecahan glikogen dalam otot tersendiri, tujuannya untuk mendapatkan energi bagi otot. Nah, pada dalam hati tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa dalam darah di antara dua waktu makan. Nah, perubahannya itu glukosa 6P akan diubah menjadi glukosa. Yang ketiga, rangkaian reaksi berulang oksidasi beta. Yang pertama, reaksi dehidrogenasi asil lemak CoA dengan enzim asil CoA. Dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil KOA. Pada reaksi ini, FAD sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2. Nah, yang kedua, ikatan rangkap pada enoil KOA dihidrasi menjadi hidroaksil KOA oleh enzim enoil KOA hidratase. Nah, yang ketiga, hidroaksil KOA dioksidasi menjadi ketoaksil KOA menggunakan enzim beta hidroaksil KOA dehidrogenase. Pada reaksi ini NAD sebagai koenzim direduksi menjadi NADH. Nah, pada tahap yang keempat, reaksi akhir di mana beta hidroaksil KOA bereaksi dengan KOA bebas menghasilkan asetil KOA dan sisa lemak. Reaksi tersebut karena aktivitas koenzim asetil KOA asil transparase. Nah, yang kelima, asetil KOA akan lepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong menjadi lebih lanjut menjadi asetil KOA yang lain. Nah, pada yang keempat di sini saya menjelaskan tentang 5 proses sintesis urea dengan lengkap. Nah, yang pertama, reaksi sintesis karbamil fosfat. Reaksi sintesis karbamil fosfat yang merupakan tahap pertama dari siklus urea ini berlangsung di matriks mitokondria hati. Nah, yang kedua, sintesis sitrulin. Reaksi sintesis sitrulin di mana reaksi ini berlangsung di matriks mitokondria hati pula sama dengan sintesis karbamil fosfat. Pemindahan gugus karbamil dari karbamil fosfat ini ke origin membentuk sitrulin tambah TI atau orfosfat atau fosfat organik dikatalis oleh enzim L-oritin transkarbamilase mitokondria hati. Yang ketiga, reaksi 3 sintesis asam arginosuksinat merupakan reaksi pertama yang berlangsung di sitosol hati, ditandai dengan masuknya ornitin. Nah, yang keempat, reaksi penguraian asam arginosuksinat berlangsung di sitosol hati. Penguraian asam arginosuksinat memproduksi arginin dan asam fumarat. Reaksi dikatalis oleh enzim arginosuksinat, enzim yang berasal dari hati dan jaringan ginjal.
Nah, yang kelima itu reaksi pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Reaksi ini melengkapi siklus urea dan membentuk kembali atau regenerasi ornitin substrat untuk reaksi kedua. Nah, demikianlah hasil dari yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.